Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hasil dari kami menelaah dan mengkaji kitab ini, yaitu kitab Qawaid Syariah fi Tafsir Qira'atan Yasar Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ditulis oleh Dr. Hikmatullah Inayatullah Muhammad dari web alabasirah.com, www.alabasirah.com. Alhamdulillah, dengan adanya Allah memberikan kepada kami rahmat bisa membaca dan menelaah kitab ini dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, terutama dalam masalah tafsir, dalam masalah tafsir, alhamdulillah ada pencerahan dengan buku ini, ada pencerahan, dan ternyata pemahaman-pemahaman kami, ya, khususnya sebelum kami membaca menelaah kitab ini, ya, sebenarnya bukan hanya kitab ini, tapi ada kitab-kitab yang lain juga, tapi diantaranya ada kitab ini, masalah kaidah ini, sehingga yang kami ambil kesimpulan bahwasanya pemahaman tafsir yang kami pahami sebelum ini adalah salah, dulu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kami dulu membaca ataupun mendengarkan audio-audio para ustadz yang menjelaskan tentang tafsir tidak disertakan dengan kaidah yang dipatok oleh para ulama, tidak disampaikan kaidah seperti ini. Akhirnya ketika kami membaca dan menelaah dan mendiskusikan tentang kaidah tafsir ini, ternyata banyak yang keliru dari pemahaman sebelumnya. Di antaranya salah satunya adalah bahwasanya kita dulu, ya, itu tidak membedakan antara tafsir mutlak dan tafsir muayyan. Tafsir mutlak dan tafsir muayyan. Nah, padahal ada kaidah dalam kitab ini. Di antaranya adalah dalam kaidah, yaitu yang terakhir, yang ke-9 ini adalah bahwasanya tafsir mutlak la yastalzimu tafsir muayyan. Tafsir secara mutlak, secara umum itu tidak mesti harus tafsir secara individu seorang. Secara umum, misalnya dalam ayat-ayat mengatakan barang siapa melakukan seperti ini maka dia kafir, ya. Barang siapa mengatakan seperti ini maka dia kafir. Namun kepada individu-individu yang melakukan kekafiran itu tidak bisa langsung dikafirkan dengan langsung dipenuhi kafir atau dipenuhi kafir secara muayyan. Kenapa? Karena takfir, masalah takfir ini adalah, yaitu harus kita memperhatikan adanya penghalang-penghalang, terpenuhinya syarat-syarat dan adanya penghalang-penghalang yang ada pada diri seorang itu. Maka kita tidak bisa langsung ketika ada ayat atau dalil mengatakan barang siapa melakukan begini maka dia kafir, barang siapa melakukan begini maka dia kafir, lantas pelakunya juga langsung kita kafirkan, kafir tidak boleh. Nah, dulu seperti itu kita tahu. Nah, setelah kita mempelajari dan menelaah kitab ini, tidak seperti itu. Para ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama yang lain tidak mengajarkan seperti itu. Nah, sebagaimana salah satu perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya lais ahadun ayukafiru ahadan minal muslimin wa in akhta wa ghalid hatta tuqam alaihi hujjah wa tubayyana lahum hajjah. Faman sabata islamuhu biyaqini la yazul dzalika anhu bisyak bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalatis syubhat. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengkafirkan seorang dari kaum muslimin meskipun dia itu salah dan keliru, ya, sampai ditegakkan dan dijelaskan hujah kepadanya. Nah, barang siapa yang Islamnya tetap dengan keyakinan, kita yakin Islam seorang itu, ya, kita meyakini seorang itu, barang siapa yang Islamnya ditetapkan dengan keyakinan, maka keislamannya itu tidak akan hilang dari dirinya dengan sekedar keraguan, bahkan tidak pernah akan hilang dari dirinya Islamnya tersebut sampai ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat. Itu kepada diri pribadi. Adapun secara umumnya siapa saja bisa. Nah, di antara juga kesalahan dulu yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah juga bahwasanya ketika ada para ulama, tulisan-tulisan mereka, ucapan-ucapan mereka mengatakan bahwasanya barang siapa mengucapkan ini maka dia kafir. Lantas kita yang mendengarkan ucapan-ucapan itu melihat siapa yang melakukan sebagaimana apa yang dijelaskan atau diucapkan yang ditulis oleh ulama tersebut kepada individunya melakukan sesuatu, maka lalu kita mengkafirkannya tanpa melihat tadi terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Alhamdulillah dengan adanya kitab ini, masalah tafsir ini, ya, yaitu ternyata ada kekurangan ataupun ada yang luput
pembahasan masalah takfir, yang kita pelajari sebelum ini, dan kita tidak membahas ataupun tidak membaca dan menelaah serta mengkaji ternyata masalah takfir ini ada kaidah-kaidah yang dipatok oleh para ulama. Kemudian di antara kesalahan yang kedua juga, bahwasanya dulu kita mengkafirkan orang dengan sekedar ada ucapan atau perbuatan yang belum jelas, yang masih muhtamal, yang masih mengandung multi tafsir. Ya, padahal dalam kaidah yang dipatok oleh para ulama bahwasanya at-takfiru la yakunu bi amrin muhtamalin illa ayat ayana qasduhu, bahwa takfir itu tidak terjadi pada perkara-perkara yang muhtamal, yang multi tafsir, sampai jelaskan apa tujuan dan maksud orang yang melakukan tersebut. Kita tidak kita dulu tidak seperti itu. Yang penting ada ucapan atau perbuatan, yang padahal ucapan atau perbuatan itu masih multitafsir, bisa jadi kafir, bisa jadi tidak, bisa jadi dikatakan sebagai kesyirikan, bisa jadi tidak. Kita tidak mau melihat meneliti tentang kaidah-kaidah yang dipatok oleh para ulama. Di antaranya juga bahwasan kesalahan kita adalah bahwa di dalam masalah takfir kita tidak mensertakan dalil. Kenapa? Ada dalam suatu kaidah yang pertama dijelaskan dalam kitab ini adalah bahwasanya at-takfiru hukmun syar'iyyun haqqullah la yathbutu illa bidalil, bahwasanya takfir menfonis orang lain itu kafir itu merupakan hak Allah dan tidak ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Maksudnya apa? Penjelasan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya meskipun jika ada satu perbuatan atau perkataan yang mana perbuatan atau perkataan tersebut tidak tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau itu adalah kekufuran maka tidak dikatakan sebagai perbuatan kekufuran atau ucapan kekufuran. Itu diantara kesalahan yang kita pahami dulu dalam masalah takfir. Alhamdulillah dengan adanya kitab ini, buku ini, dan juga ada kitab-kitab yang lain ya, bisa membuka hati kita bagaimana sebenarnya pemahaman takfir menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun ulama salaf. Jadi demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan sedikit tentang hasil ataupun kesimpulan daripada buku ini yang kami pelajari dan kami kaji dan kami juga diskusikan dengan para ikhwan-ikhwan yang lain, para ustaz-ustaz yang lain masalah takfir ini. Dan juga ada buku-buku yang lain juga, kitab-kitab yang lain, bukan hanya kitab ini, bukan hanya kitab ini yang kita kaji ataupun yang lain. Dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Ana akan memberikan bayan tentang buku Qawaid Syar'iyyati fit Takfir, dengan yang mana Dr. Ismatullahi Inadawu Muhammad menukil dari pemikiran-pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Anda dapati di dalam kaidah-kaidah takfir ini sangat bertentangan sekali dengan pemahaman saya yang dulu, yang mana mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang yang menisbatkan dirinya terhadap kaum muslimin dengan secara serampangan, hanya dengan prasangka-prasangka, hanya dengan praduga-praduga semata, ya kan? Dan hanya dengan satu kaidah ini maka pemahaman takfir saya yang dulu itu tidak berguna, batil, hancur hanya dengan satu kaidah saja. Pesan Ana untuk ikhwan-ikhwan agar sekiranya membaca dan mengkaji qawaid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Saya ingin sedikit sampaikan kepada ikhwan-ikhwan
wabil khusus berkaitan dengan persoalan takfir. Saya melihat sungguh menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana fenomena takfir di kalangan para ikhwan-ikhwan ini. Ada hal yang terlewatkan, yang sungguh ini kadang-kadang sampai pada tahap yang memprihatinkan, adalah perhatian terhadap urutan-urutan atau kaidah-kaidah di dalam takfir, ya. Kaidah-kaidah di dalam takfir. Saya menyaksikan banyak fenomena ketika terjadi takfir, mereka tanpa memperhatikan kaidah-kaidah. Bahkan sungguh, ya, saya menyaksikan sendiri ada kalimat yang sampai terucap, orang mau mengkafirkan saja kok pakai kaidah-kaidah, waliyadzubillah min dzalik. Padahal ikhwan fillah arsadakumullah, sungguh persoalan takfir ini adalah persoalan yang sangat serius, karena konsekuensi dari takfir itu sendiri adalah sangat panjang sekali, berkaitan dengan persoalan penghalalan darah dan harta, kehormatan dan lain sebagainya. Sehingga dalam kesempatan yang singkat ini saya menyarankan kepada ikhwan-ikhwan sekalian untuk peduli atau untuk memperhatikan dalam persoalan kaidah takfir yang telah ditetapkan oleh para ulama ini. Baik itu kaidah yang berkaitan dengan tata cara pengkafiran secara mutlak maupun wabil khusus adalah berkaitan dengan persoalan kaidah secara takyin, ya. Karena sungguh di dalam risalah As-Salafiniyah, risalah Salafiniyah, ya, al-ghulu fi takfir itu ada 33 sikap ghulu di dalam takfir itu, yang salah satu dan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Maghribi adalah adamu tafriq baina takfirul mutlaq wa takfirul muayyan. Tidak bisa membedakannya antara takfir mutlak dengan takfir muayyan, ya, takfir secara takyin. Maka pada kesempatan kali ini saya menyarankan kepada ikhwan-ikhwan untuk bisa mengkoleksi atau membaca satu risalah, ya, yang ditulis oleh salah seorang hamba Allah ini, yang berjudul Qawaidu Syariah fi Takfir, ya, kaidah-kaidah syar'i dalam takfir ini. Yang ini adalah banyak akwal-akwal, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dibahas di dalam persoalan-persoalan ini, dan insya Allah sangat banyak faedahnya, manfaatnya. Nah, ini membicara tentang persoalan-persoalan takfir secara mutlak. Dan jangan lupa juga, ya, kaidah-kaidah takfir secara muayyan ini jauh lebih penting, ya. Karena apa? Karena persoalannya ini adalah sudah menyangkut seseorang. Banyak di antara fenomena yang terjadi bahwa mereka mengkafirkan seseorang tetapi sama sekali meninggalkan kaidah takfir secara muayyan ini. Padahal secara person dia tidak mengetahui, secara hakikat dari perbuatan dan ucapan dia tidak mengetahui, tetapi berani dia mengkafirkan orang yang dia tidak pernah bermuajah sendiri, sangat mungkin sekali. Dia sudah berani menghalalkan darah dan ini. Kadang-kadang hanya sekedar berbekal kilaukola, kabar-kabar burung wal yang sudah mengkali. Nah, inilah ikhwan fillah asyarakumullah yang bisa saya nasihatkan pada ikhwan-ikhwan sekalian untuk lebih berhati-hati dalam persoalan ini. Ini bukan berarti bahwa kita men-stop, tidak ada takfir, tidak, tetapi menempatkan secara proporsional dalam persoalan persoalan salah satu di antara persoalan syariat ini. Saya kira ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila itu sebelum saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan sekalian, ya, kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama di dalam testimoni, ya, sebuah kitab yang saya baca, yang inilah menjadi yang melatar belakangi kenapa kami sekarang berubah di dalam konsep takfir kami dan akidah kami, ya, terhadap hal-hal yang berbau radikalisme. Jadi ada sebuah kitab yang kami baca, yaitu Qaidah Syar'iyyah fi Takfir Qira'atul Afkar Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ditulis oleh
Ismatullah Inayatullah Muhammad ini yang melatar belakangi kami sehingga kami menjadi berubah, karena di dalam buku itu kami banyak mendapati kaidah-kaidah yang sebenarnya ya sebetulnya kaidah-kaidah ini dahulu juga pernah kami kami pelajari ya. Tapi ketika kami membaca buku itu kembali ya, sambil kami merenungi ya dari kaul-kaul ya terhadap telaah-telaah yang telah dilakukan oleh seorang penulis ini dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kami lakukan perenungan sehingga kami berasumsi bahwasanya apa yang kami lakukan dan apa yang kami yakini tentang soal mentakfir seorang muslim atau seorang yang terduga telah melakukan perbuatan kekufuran dengan dugaan-dugaan yang serampangan ya, maka kami katakan itulah sebuah kesalahan yang mana metode para ahli sunnah di dalam menetapkan hukum mentakfir seorang muslim itu tidak serampangan. Maka di dalam kitab itu kita akan banyak mengetahui ya qaul-qaul ulama ya para imam madhab, di mana sikap uzur mereka terhadap orang-orang atau lawan dari dakwahnya yang dianggap belum tegak hujah, kemudian mereka itu adalah orang-orang bodoh. Dan ini mungkin sebagian orang-orang yang membaca akan berasumsi bahwasanya mereka itu menguzur pada hal-hal yang masalah khafiyah. Tidak, saya katakan penguzuran mereka itu bukan lantaran karena di dalam masalah-masalah khafiyat atau masalah-masalah yang dikatakan masalah yang samar, tapi ini pada masalah-masalah yang sharih yang terkadang orang mengatakan itu adalah sebagai suatu kekufuran, dan sebagaimana para imam-imam terdahulu juga mengatakan itu sebagai kekufuran. Namun ketika seorang muslim yang melakukannya kemudian di situ ada uzur yang dinamakan kebodohan, maka para imam dakwah ini memberikan uzur kepada mereka. Salah satu contoh ya, di mana pendapat Bakri yang membolehkan tentang beristighosah kepada Rasulullah SAW ya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah Bakri ini dengan kitabnya ya Ar-Raddu 'alal Bakri. Setelah itu Al-Bakri juga membantah lagi tulisan Ibnu Taimiyah, bahkan dengan kata-kata yang keji, bahkan sampai mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Tapi namun Ibnu Taimiyah tidak membalas sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bakri. Inilah menunjukkan penguzuran ya Ibnu Taimiyah kepada orang-orang yang dianggap masih bodoh dan belum tegak hujah. Maka pada hari ini ya kami meyakini bahwasanya orang-orang yang dulu ya pernah kami kafirkan, kemudian kami mungkin menghalalkan sebagian dari apa yang mereka miliki ya, ini adalah suatu takfir yang kami anggap serampangan, karena menurut kami saat ini mereka itulah bagian daripada kaum muslimin yang masih memberikan uzur, dan kita harus memberikan rahmat kasih sayang kepada mereka sebagai bentuk kehati-hatian kita kepada mereka. Nah, kitab inilah sekarang kami baca, kemudian kami terjemahkan untuk ikhwan-ikhwan yang lainnya, semoga bisa bermanfaat, dan kitab ini mudah-mudahan menjadikan ya rujukan. Kalau menurut saya kitab ini sebagai rujukan yang praktis cukup di dalam persoalan kaidah-kaidah syariah dalam takfir, karena di dalam kitab ini memuat kaidah-kaidah yang sangat sederhana, namun kalau kita telaah dan kita kaji dengan kekinian realita yang kita rasakan pada saat ini, maka apa yang kita yakini dengan apa yang ditulis dalam kitab itu berupa kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama itu sangat jauh sekali, yang mana para ulama sangat berhati-hati di dalam mengkafirkan seorang muslim. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, bila ada seorang muslim melakukan 99 kekafiran, maka aku akan mencarikan satu pintu untuk menetapkan keimanannya. Nah, maka mudah-mudahan yang membaca kitab ini menjadi menambah wawasan keilmuan kita ya, dan menambah kehati-hatian kita juga sebagai di dalam menjatuhkan vonis takfir kepada orang-orang yang terduga yang melakukan perbuatan-perbuatan pemurtatan menurut zon kita. Dan hendaklah seorang yang memiliki min kulli halimin nabil, yang memiliki kesabaran dan akal yang cerdas, dapat memperhatikan semua ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya harapkan ikhwan-ikhwan yang lain mudah-mudahan bisa membaca buku ini. Ini insya Allah sangat sederhana, antum baca dengan penuh perenungan, insya Allah akan hilang sifat tergesa-gesa antum di dalam mengkafirkan orang-orang yang dianggap murtad oleh antum semua. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.